Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas soal bagaimana jika kita atau teman-teman tidak membayar tagihan Shopee PayLater. Apakah kita nanti akan didatangi DC lapangan? Dan selain itu, apa saja sih resikonya? Nah, sebelum kita masuk ke resikonya, di sini kita akan bahas asal-usul Shopee PayLater dulu ya teman-teman, supaya alurnya itu jelas, uangnya dari mana, lalu legalitasnya seperti apa, biar jelas dulu ya. Oke, di sini saya jelaskan teman-teman ya, bahwa teman-teman, Shopee PayLater ini didanai atau yang memberi dana kepada Shopee PayLater lah maksudnya ya, yaitu dari Finance, tulisannya seperti itu ya, atau finance seperti itu. Dan Finance itu perusahaan fintech lending yang sudah terdaftar di OJK ya. Namun beda halnya dengan Shopee Pinjam. Kalau dulu itu S-Pinjam sama Shopee PayLater itu sama yang mendanai teman-teman. Jadi satu perusahaan saja. Namun sekarang udah beda ya antara Shopee Pinjam sama Shopee PayLater. Kalau Shopee Pinjam itu yang memberi dana atau yang mendanai yaitu dari PT Lentera Dana Nusantara. Teman-teman bisa cari aja nanti di list OJK, itu ada kalau nggak salah di urutan ke-64 seingat saya itu ya, PT Lentera Dana Nusantara. Perusahaan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau teman-teman gagal bayar di Shopee Pinjam ya hati-hati aja. Yang saya maksud hati-hati bukan menakut-nakuti didatangi DC, itu enggak teman-teman ya, tapi hati-hati sendiri dengan data teman-teman. Karena apa? Itu nanti kalau bermasalah ke depannya teman-teman nggak bisa lagi pinjam di bank manapun. Seperti itulah simpelnya ya. Lalu kalau sekarang ini masing-masing layanan ini antara Shopee PayLater sama Shopee Pinjam sudah beda yang membiayai. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Shopee PayLater yaitu dari Finance atau finance. Artinya kalau teman-teman gagal bayar atau nggak sanggup membayar untuk tagihan PayLaternya, ya untuk di awal-awal mungkin teman-teman akan ditegur ya. Nah, ini kita sudah masuk ke resikonya ini. Untuk awal-awal misalkan telat seminggu atau telat bulan pertama, itu akan ditegur, diteror lah ya, bukan diteror sih tapi lebih ke mengingatkan ya. Karena aplikasi yang sudah terdaftar di OJK itu tidak boleh nagihnya dengan cara yang kasar ataupun bahkan mengancam, itu tidak boleh teman-teman ya. Nah, kemudian di bulan kedua teman-teman masih nggak sanggup bayar ya, mungkin akan lebih sedikit ditekan sama pihak aplikasinya ya. Kemudian jika teman-teman sudah nggak sanggup bayar lebih dari 3 bulan atau 90 hari setelah jatuh tempo ya, misalkan jatuh tempo Shopee PayLater teman-teman itu tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Oktober ya, misalkan sebentar lagi kan bulan Oktober ya. Lalu 3 bulan berikutnya berarti Oktober, November, Desember, Januari ya. Setelah tanggal 5 Januari teman-teman sudah tidak wajib lagi ditagih sama pihak aplikasi, ataupun kalau ada yang mengaku-ngaku DC dari aplikasi Shopee PayLater ya. Karena apa? Di aturan OJK kalau sudah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, itu nasabah sudah tidak boleh lagi ditagih teman-teman. Itu aturannya ya. Karena data teman-teman atau nama teman-teman itu sudah masuk ke Pusdafil, atau kepanjangannya itu Pusat Data Fintech Lending seperti itu ya. Dimana Pusdafil ini adalah kalau yang saya mengerti itu tempat data-data nasabah yang bermasalah atau orang-orang yang pernah melakukan gagal bayar ataupun bermasalah di fintech lending atau pinjaman online teman-teman ya. Nah, jika nama teman-teman sudah masuk di situ, nanti kalau mau pinjam dimanapun ya agak susah teman-teman, kecuali teman-teman melunasi tanggungannya terlebih dahulu, nanti akan bersih lagi. Seperti itu sih yang saya tahu. Kemudian jika suatu saat teman-teman ingin melunasi, nah kan tadi sudah telat ya, sudah gagal bayar awalnya, sudah telat lama, kemudian teman-teman ada niatan untuk melunasi tanggungannya. Nah, itu teman-teman kena denda itu maksimal 100% ya teman-teman. Tidak boleh lebih dari 100%
dari pokoknya. Misalkan tanggungan teman-teman itu 1 juta. Jadi maksimal nanti ya 2 juta ya, karena pokoknya maksudnya maksimal itu 100%, tidak boleh lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% itu melanggar aturan dari OJK, teman-teman. Namun ya nggak semua nanti 100%, teman-teman ya. Itu tergantung dari apa, saya kurang tahu. Pokoknya nanti ada yang lebih rendah, mungkin berapa persen, nggak sampai 100%. Pokoknya intinya maksimal 100%, tidak lebih dari itu. Nggak mungkin teman-teman pinjam 1 juta, nanti walaupun telat sudah lama, disuruh bayar sama dendanya itu totalnya 3 juta. Itu nggak mungkin, teman-teman. Yang jelas ya maksimal 2 juta ya, pokok sama bunga dan denda-denda yang telat tadi. Maksimal 2 juta, nggak mungkin 3 juta. Oke, lalu yang terakhir, apakah teman-teman nanti akan didatangi oleh DC lapangan ya? Oke, kalau untuk mengenai Shopee PayLater ini saya rasa tidak semua wilayah ada DC lapangannya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa DC lapangan itu bukan karyawan atau pegawai dari aplikasinya ya. Shopee PayLater ini bukan, namun itu adalah pihak ketiga. Nah, jadi yang saya tahu itu memang ada pihak ketiga yang tugasnya untuk menagih pinjaman yang belum lunas, yang biasa disebut DC lapangan itu ya, teman-teman. Namun DC lapangan ini atau pihak ketiga ini juga harus memiliki sertifikasi, kalau nggak salah ya, harus mematuhi juga aturan dari pemerintah. Nggak asal-asalan DC lapangan, orang-orang liar ataupun pokoknya bukan orang-orang ngasal, teman-teman. Jadi memang sudah pekerjaannya seperti itu, dan tentunya harus mematuhi aturan OJK juga. Jika memang datang ke rumah teman-teman, ya harusnya dengan sikap sopan. Niatnya untuk apa? Kalau mengingatkan, ya ingatkan, tidak perlu dengan cara kasar ataupun bahkan mengancam seperti itu. Dilarang sama OJK ya, teman-teman. Segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Silahkan tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.